Shalom sahabat, dimanapun sahabat berada siang hari ini, saya kembali melanjutkan pembahasan yang sudah saya bahas kemarin mengenai pengharapan pada Sang Mesias Hatikvah, Lemasiak, dan juga saya sudah masuk pada keturunan perempuan dari garis tumit. Saya ingin melanjutkan ke ayat yang lain di dalam kitab Mika pasal 4 ayat 8. Mika 4 ayat 8. Di sana berbunyi, dan engkau hai featah migdal eder, dan engkau hai featah migdal eder, menara kawanan domba. Hai bukit putri Sion, kamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Dalam kitab Tarkum Yonatan menerjemahkan frasa fe'atah migdal eder, hai kamu menara kawanan domba, dalam kitab Mika pasal 4 ayat 8 yang barusan kita baca, sebagai personifikasi Mesias. Ya. Sekali lagi saya ulangi, di dalam kitab Tarkum Yonatan menerjemahkan frasa yang barusan saya baca, fe'atah migdal eder, hai kamu menara kawanan domba. Di dalam kitab Mika pasal 4 ayat 8 sebagai personifikasi fe'atah meshiakah de Israel. Fe'atah meshikah de Israel. Hai Mesias Israel. Menara Migdal Eder ini pada abad-abad pertama Masehi adalah suatu tempat khusus untuk mengurung kawanan domba-domba yang kelak akan dipilih menjadi kurban di bait Allah, di mana di Yerusalem, di mana telah ditempatkan oleh tradisi sejak zaman Nabi Yeremia. Beberapa penafsir menunjuk atau merujuk pada kitab Mika 4 ayat 8 sebagai suatu nubuatan yang mengindikasikan bahwa Sang Mesias akan dinyatakan dari menara kawanan domba, Migdal Eder. Ini yang kemudian oleh saudara kita, Kedar Nebayot, mengklaim bahwa nanti kedatangan Yesus itu di Menara Putih yang ada di tanah suci mereka. Tapi ternyata setelah saya pelajari Mika 4 ayat 8, inilah yang kemudian akan hadir kedua kali Yesus di situ. Dan ini juga terjadi ketika Yesus dilahirkan di daerah ini, Migdal Eder, yang berkaitan dengan kota Bethlehem di sebelah tenggara Yerusalem. Maka itu dalam Kejadian pasal 35 ayatnya yang ke-21, sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Dalam kitab Tarkum Yonatan berbahasa Aram, saya baca dalam bahasa Aram, Unetal Yaakov, dan berangkatlah Yakob ufras lemas keneiha, dan memasang kemahnya keneiha min lehale lemakdel de eder, lemakdela de eder, di seberang Migdal Eder, atra demitaman atit deit gelei malka meshiha, tempat di mana Sang Raja Mesias akan menampakkan dirinya. Besov Yoma, pada hari-hari terakhir. Jadi klaim
saudara kita keturunan Kedar Nebayot bahwa Mesias akan datang kedua kali, nanti akan turun di Menara Putih. Rupanya itu sudah tercatat ribuan tahun di dalam kitab suci orang Yahudi yang kita pegang, Perjanjian Lama. Bahwa di masa akhir zaman, akan hadir, ya, Mesias akan menampakkan dirinya di Migdal Eder ini. Besok Yomah, pada hari-hari terakhir. Sahabat, Migdal Eder, menara kawanan domba, ya, di Migdal Eder ini itu ada menara, saudara. Disebut dengan menara kawanan domba. Ini pada abad-abad pertama Masehi adalah suatu tempat khusus untuk mengurung kawanan domba-domba yang kelak akan dipilih menjadi kurban di bait Allah di Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudi yang jauh dari Yerusalem, ketika mau datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban bakaran, biasanya mereka tidak membawa domba, karena kalau dibawa dalam perjalanan, domba itu sudah pasti akan mengalami penurunan badan atau sakit atau cacat, sehingga tidak layak untuk dikurbankan. Maka orang-orang Yahudi yang ada di luar dari Yerusalem yang jauh akan menjual dombanya, lalu mereka hanya bawa uang. Setelah sampai di Migdal Eder ini, mereka baru kemudian membeli domba yang ada di menara kawanan domba ini. Dan barulah domba-domba itu dibawa untuk dipersembahkan. Untuk itu Yesus merupakan anak domba yang disembelih atau disediakan Allah untuk dikorbankan melalui kematiannya. Yesus menghapus dosa dan membuka jalan menuju kepada Allah. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 36. Sosok Sang Mesias, pemerintahannya sejak purbakala, kekekalan. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, Mimka liyetse, dari Anda, Mimka liyetse, dari Anda, bangsa Yahudi, dia akan keluar bagiku, liyot, untuk menjadi Mosel. Israel, untuk menjadi Mosel, Israel, yang sedang memerintah Israel, umat sah Otaf. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mika pasal 5 ayat 1 ini sudah jelas bahwa Mimka liyetse, dari Anda bangsa Yahudi. Keselamatan itu datang keluar dari bangsa Yahudi. Dilahirkan dari bangsa Yahudi. Keturunan perempuan itu. Dari Hawa. Ya. Abraham. Yakub. Lalu melalui Maria. Dilahirkanlah Sang Mesias yang pemerintahannya sejak purbakala. Purbakala di sini berbicara kekekalan. Sejak kekekalan, Allah itu kekal, firman-Nya itu kekal, rohnya itu kekal, bersama-sama dengan Allah kekal. Makanya di dalam bagian B, Mika 5 ayat 1, Mimka liyetse, dari Anda bangsa, dia akan keluar bagiku, lihyot, untuk menjadi apa? Mosel, penyelamat. Israel, penyelamat. Mosel itu juru selamat. Istilah teologi Ibrani. Mosel itu Yesus, Sang Firman menjadi manusia, untuk menjadi juru selamat. Mosel. Jadi sahabatku, jangan ragu, ya. Kalau di hatimu hari ini sedang ada keraguan untuk meninggalkan Yesus, saya minta dengan hormat,
batalkan itu. Kuatkan kembali imanmu kepada Kristus, kembali belajar Alkitab, cari kehadiran Roh Kudus, dan minta Roh Kudus untuk menolong engkau, sehingga engkau tidak sekali-kali meninggalkan Yesus. Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Dialah Yesus. Mosel itu sendiri adalah Yesus. Tuhan memberkati Anda. Saya akan kembali untuk video berikutnya. Ya, saya akan kembali untuk video berikutnya. Mari ingat mitras dari Rasul Paulus. Dosa adalah hutang dan konsekuensinya adalah mati. Saya akan kembali untuk video berikutnya tentang Roma 6 ayat 23. Tuhan memberkati. Shalom.